Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi tentang jadwal perdebatan dalam Al-Quran. Nama Habib Surono, NIM 22811300921. Jadwal perdebatan dalam Al-Quran bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Kahfi ayat 54. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Yang artinya, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak debatannya. Dari ayat ini sudah jelas ya. Bahkan salah satu metode dakwah yang tercantum dalam Al-Quran dengan metode debat, seperti contoh dalam surah An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Wajadilhum billati hiya ahsan al-ayat. Dan artinya, dan berdebatlah mereka dengan cara baik. Adapun macam-macam jadal dalam Al-Quran, yang pertama adalah jadal Allah dengan orang kafir, tersebut dalam surah Al-An'am ayat 9. Kemudian yang kedua, jadal Nabi dengan kaumnya, tersebut dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 51 sampai dengan 70. Yang ketiga, jadal antara sesama manusia, tersebut dalam surah Al-Kahfi ayat 32 sampai dengan 44. Dan lain-lainnya masih banyak lagi. Salah satu perdebatan yang kedua contohnya adalah Nabi Ibrahim dengan kaumnya, bahwa diceritakan dalam Qissatul Anbiya maupun dalam tarikh Nabi bahwa Nabi Ibrahim pernah melakukan penghancuran berhala-berhala sesembahan daripada orang-orang kafir. Nah, kemudian Nabi Ibrahim dituduh menghancurkan itu. Tetapi dalam prosesnya, ketika memang di saat itu kaum kafir, mereka pengikut daripada Raja Namrud, mereka ke hutan untuk mencari buruan. Nah, kemudian di waktu yang senggang itulah dimanfaatkan oleh Nabi Ibrahim untuk menghancurkan berhala-berhala di tempat peribadatan orang-orang kafir itu. Ketika Nabi Ibrahim membawa kapak, maka dihancurlah seluruh daripada berhala-berhala yang kecil-kecil. Nah, tertinggallah berhala yang paling besar yang disebut dengan berhala Mardut. Oleh Jibril didatangilah Ibrahim, wahai Ibrahim, jangan kamu hancurkan berhala yang paling besar, kalungkan kampakmu di leher Mardut, berhala yang besar itu. Nah, kemudian setelah itu Nabi Ibrahim mengalungkan kampaknya di lehernya berhala Mardut. Maka kemudian setelah sekembalinya orang-orang kafir dari hutan, kemudian melihat bahwa berhala-berhala yang di tempat penyembelihan mereka banyak yang hancur, mereka dengan spontan menuduh Nabi Ibrahim yang menghancurkannya. Nah, setelah itu kemudian Nabi Ibrahim dihadapkan kepada Raja Namrud bahwa Nabi Ibrahim lah yang menghancurkan daripada berhala-berhala itu. Ditanyalah oleh Namrud, wahai Ibrahim, benarkah kamu yang menghancurkan berhala-berhala itu? Tapi jawab Nabi Ibrahim dengan politiknya, saya tidak menghancurkan itu, lihat saja dengan buktinya bahwa berhala yang paling besar itulah yang menghancurkannya. Kemudian ada dari kalangan orang-orang kafir yang mendebat, wahai Ibrahim, ketahuilah wahai Ibrahim, bahwa berhala itu tidak bisa ngomong. Kenapa kamu suruh bertanya dengan berhala? Maka kemudian Ibrahim membalas
dengan obatnya. Kalian sudah tahu kalau berhala itu tidak bisa ngomong, kenapa kalian untuk menyembahnya? Nah, dari itulah tetap pada akhirnya Nabi Ibrahim dijatuhi hukuman dibakar dengan api. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah, selamatkanlah atas Ibrahim. Maka dengan ridhonya Allah, Nabi Ibrahim masuk ke dalam api, tidak panas sedikit pun. Demikian presentasi dari kami. Ada kurang lebihnya maaf. Kepada Allah mohon astagfirullahaladzim. Al-kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.